Dia berumur 19 tahun tapi sudah hamil. Tidak cukup kemampuan ke rumah sakit dan hanya bisa menanggung kesakitan ketika melahirkan anak sendiri di rumah umum. Dia berkeringat seperti hujan, gigit handuk dan memegang dinding. Suara berteriak bergema di seluruh kamar. Dia tidak ingin ditemukan orang lain. Dia sengaja naik volume TV. Dia bernama Bahop, seorang wanita kampung. Dari pegunungan kecil ke Sunchun bekerja. 19 tahun tapi dia sudah hamil. Ayah anaknya adalah seorang sopir truk dari Hong Kong. Dia sedang mempermainkan Bahop ketika dia hamil pada bulan ke-8. Meninggalkan Bahop dan anak dalam perut. Sejak itu, dia berjalan kaki lewat truk-truk setiap hari. Dia berjinjit dan melihat di depan. Setiap ada truk melewat, tindakannya seperti mencari jarum di pantai. Berharap menemukan ayah anaknya dalam lini truk ini. Bahop simpel dan baik hati, tidak pernah menyerah. Berharap pada kehidupan, memaksa mencari uang, dia ke sebuah warung mie ramen. Sendiri bekerja. Tuan tidak sukanya karena perut terlalu besar. Dia takutnya akan melahirkan anak di warung. Tidak ingin membawa masalah, sudah memecat Bahop. Bahop menganggur, tidak bisa ke rumah sakit. Berencana melahirkan di rumah umum. Karena susah melahirkan jadi dia juga tidak bisa melahirkan. Dia impoten, nyawanya sedang jatuh pada bahaya. Kebetulan temannya Ho Kim Lin mengunjungi. Mengantar Bahop tepat waktu ke rumah sakit. Baru mengembalikan kedua ibu anaknya pulang dari pintu neraka. Tapi kelahiran bayi itu bukan peristiwa yang bahagia sama Bahop. Dia sudah hutang temannya banyak karena susah melahirkan. Baik membayar hutang maupun merawat anak. Kurungan itulah hal mewah samanya sekarang. Dia baru mulai mencari pekerjaan. Orang lain melihatnya memeluk bayi langsung menolak. Ada orang tanya, kenapa tidak meminta orang tua bantu? Dia jawab, orang tuanya suka laki-laki remeh perempuan. Mereka bencinya dan menyuruhnya kirim uang ke rumah setiap bulan. Mereka tidak peduli sama nyawa dan kehidupan Bahop. Dalam waktu putus asa, Bahop membawa anak ke pasar bakat untuk mencoba nasib untungnya. Tapi dia baru melahirkan anak perempuan. Gimana pun ada orang butuhnya ya. Dia bernafas tersedak. Ketika dia keluar, kebetulan ketemu seorang majikan berkata ingin membantunya. Mereka ke sebuah mobil. Membantu menggendong bayi dan memberinya minuman. Tanya anaknya perempuan atau laki-laki. Tak ada pekerjaan apa dulunya memberi 3.000. Inilah hal baik apa sih? Melihat kontrak penjualan anak. Dia terburu-buru, aku tidak menjual. Dia ingin merebut lagi anaknya. Si berdagang manusia berkata kejam. Pergilah, berangkatlah. Mobil mulai berangkat. Bahop memegang pada pintu tidak melepaskan. Ditarik di jalan. Si berdagang manusia melihat Bahop melawan untuk anaknya. Seorang wanita ditarik di jalan. Dan ketika polisi datang tak ada siapa bisa berlari. Akhirnya si berdagang manusia berhenti dan mengembali anaknya. Si wanita lemah tapi karena menjadi ibu, dia sudah bertahan kesakitan dan membawa anaknya ke rumah sakit. Kaki kanannya ditarik, satu duri kecil dicabut keluar. Baru lihat saja juga merasa sakit. Tapi dia masih senyum karena anaknya masih di sini. Dia berpikir anaknya demam, menyuruh dokter memeriksa. Dokter mendengar denyut jantung anaknya dan berkata samanya, itulah bukan penyakit kecil. Tapi penyakit jantung harus dioperasi tepat waktu. Jika tidak akan bahayakan ke nyawa. Biaya operasi senilai 80000 NTD. Dia tercengang. Dia mendengar ulang-ulangi denyut jantung anaknya. Jika tidak menyelamatkannya, denyut jantung ini menjadi bel. Untuk menjadi bel kematian anaknya, Bahop gimana pun juga ingin menyelamatkan anaknya. Meskipun menjadi pacar orang lain, hanya butuh 80.000 NTD. Orang itu lebih 100 tahun juga boleh. Setelah itu, dia bekerja menjemput tamu, tapi mencari sedikit uang, dan penyakit anaknya semakin parah. Semua hal ini mengikat erat pikirannya tentang pekerjaan. Dilatih sebagai seorang pelacur. Akhirnya dia jatuh jalan buntu. Di bawah perkenalan temannya Ho Kim Lin. Menjualkan diri ke Ho Baopat. Sampai malam dia memaksa Bahop memakai kamisol merah. Dia bingung memegang kamisol itu. Dia tidak bisa bertahan jadi sudah mengungkapkan kenyataan. Dia ada seorang anak sakit, ingin mencari uang mengobati anaknya. Dia baru dengarnya ada anak. Buka besar mata bisa kan? Dengan cepat tidak terpikat sama Bahop dan tidak ingin menyimpannya, tapi dia masih kasihannya dan memberinya 5.000 NTD. Bahop naif merasa tidak perlu jumlah uang ini. Rahasia mengembalikan uang. Setelah itu, dia ke warung untuk mencuci mangkok. Bekerja banyak uang sedikit, mencuci 3-4 tahun juga tidak cukup uang operasi. Tapi kondisi anaknya semakin parah. Takut tidak lewat 1 tahun jika tidak dioperasi. Dia tidak bisa bekerja apa. Akhirnya, dia ingin menjualkan organnya. Penengah beruang hitam berkata akan menjual 1 ginjal dengan harga 150.000. Bahop baik hati pikir bahwa menjual 1 ginjal akan menyelamatkan anaknya dan bisa menyelamatkan orang lain. Menggunakan ginjalnya untuk menukar 2 nyawa. Langsung setuju. Tapi di pihak penengah mengantarnya ke tempat memeriksa kotor tak ada lisensi. Dia terpaksa mengikuti yang dipanggil. Pencobaan dalam laboratorium. Dokter hitam memegang jarum besar, menusuk pada mendalam kulitnya, langsung ke tulang. Sumsum tulang ditarik keluar sama darah. Bahop sakit hingga meleleh. Aku bisa merasakan kesakitan dalam jantungku melalui layar. Pada momen itu aku merasa khawatir. Ho Kim Lin menandang pintu dan menyelamatkan Bahop. Di jalan Ho Kim Lin sudah menamparkan Bahop. Menghina Bahop, kamu tidak ingin hidup lagi kan? Begitu akan mati ya? Tapi Bahop berkata dia sebenarnya tidak bisa mencari uang. Kurang uang kan? Aku bantu kamu mencari. Kim Lin melihat sebuah mobil sedang mendekati dan langsung menabrak mobil sport. Tuan mobil ganti rugi ribuan NTD. Namun, 80.000 NTD masih adalah angka yang di luar kemampuan. Bahop mencoba lagi, mencoba banyak cara, dan tidak bisa mendapat uang. Akhirnya dia memasuki anaknya pada kotak karton besar. Menaruh di taman, posisi yang menonjol.
berharap ada orang baik hati mengambilnya. Setelah itu duduk di restoran, khawatir menatap pada orang di jalan, di samping karton, tapi banyak orang hanya melihat, secara ingin tahu dan pergi. Bahop khawatir hingga menempel mukanya pada kaca. Dia berharap ada yang menyelamatkan anaknya. Setelah waktu panjang menunggu, akhirnya ada sepasangan suami istri baik hati sudah membawa si anak pulang. Dia tidak tenang jadi mengikuti ke pintu rumah keduanya. Tidak gedor pintu langsung masuk berkata, "Kalian ada 80.000 NTD tidak? Bayi ini butuh dioperasi baru bisa hidup." Tapi keduanya adalah guru SD dengan pendapatan sedikit. Rumah yang sedang tinggal juga bobrok. Keduanya membuka buku medis tentang penyakit si bayi dan tercengang. Biaya operasi 80.000 NTD. Keduanya tidak bermampu. Bahop hanya bisa membawa anak kembali rumah. Upaya menyelamatkan bayi ini sudah gagal. Pengalaman sakit dan susah Bahop menarik perhatian seorang penulis wanita. Penulis wanita ingin menggunakan pengalaman sakit Bahop sebagai material menulis novel topik iri dan praktis. Tapi ketika tambah banyak tentang cerita Bahop, akhirnya dia sepenuhnya menyentuh dengan kesederhanaan dan baik hati Bahop. Memutuskan membantu kedua ibu anaknya dengan sepenuh hati. Penulis memposting kesusahan Bahop di internet, berharap ada orang baik hati donasi membantu mereka. 3 bulan kemudian, jumlah uang donasi sampai 80.000 NTD. Akhirnya sudah cukup, tapi rumah umum yang Bahop tinggal sudah dihancurkan. Penulis sudah menemukan Bahop setelah banyak kali gagal. Akhirnya Bahop akan gimana? Sutradara memberi 3 hasil. Yang pertama itulah yang paling sakit. Bahop untuk menyelamatkan bayi sudah ikuti tim narkoba. Dia ditipu tapi masih didakwa mati. Penulis berkata samanya, aturan hukuman merupakan keadilan untuk mencerminkan kejahatan serakah pengetahuan, hukuman bisa dikurang. Tapi dia tidak ada harapan hidup pada waktu ini, hanya bisa mati. Dan meminta penulis menulis surat, langsung menjalankan hakiman. Bahop dan penulis sekarang sedang berpikir konyol. Hasil kedua itulah yang paling impoten. Bahop mengorban kebahagiaan dirinya untuk menyelamatkan bayi. Hidup sama seorang pria tua kaya. Meskipun anaknya sudah dioperasi, tapi dia juga sedang hamil anak pria itu. Dan masalah dibosankan pria tua itu. Ulang masalah lama dan ditinggalkan lagi tidak. Kita tidak bisa tahu. Hasil ketiga adalah yang paling nyata. Penulis dengan senang menelpon Bahop, berkata samanya sudah berkumpul cukup 80.000 NTD. Tapi Bahop menangis berkata bahwa anaknya sudah mati karena sakit parah. Tak ada anak dia juga tidak butuh 80.000 NTD itu. Matikan HP, film juga berakhir. Tidak tahu hasil yang mana yang kalian suka. Kalian bisa komentar di bawah, kita akan membahas. Tapi meskipun hasil yang manapun, aku juga merasa sedikit kecewa. Bahop sebagai pekerja sedang melawan di bawah sosial. Dia sudah mencoba sepenuh hatinya, tapi masih tidak bisa mengubah takdirnya. Hasil yang terakhir adalah paling sakit hati. Naif dan baik Bahop, dan pengalaman sakit dia membuat aku sakit hati. Mungkinkah dunia ini kejam begitu? Tak ada tempat untuk hal naif kan? Setelah mengalami banyak jenis tipu dan khianat, berapa orang masih hidup baik hati dan tulus begitu? Hampir semua orang sebenarnya ditindas oleh kesakitan kenyataan hidupan. Menghilangkan naif awalnya sudah menjadi beda dan bahkan salah jalannya. Suatu orang menonton film ini, merasa naif Bahop adalah hal palsu. Tapi itu membuat hatiku dingin. Meskipun Schopenhauer pernah berkata, keinginan dan perjuangan adalah sifat manusia. Kehidupan itulah kesakitan. Tapi aku sebenarnya berharap, kesakitan kita bisa kurangi. Kita tidak merupakan dewa Yunani seperti Prometheus. Bisa melupakan dirinya untuk orang lain. Siap menahan kesusahan, juga tidak bisa menyakiti jiwa yang kosong sakit. Kita hanya bisa meminta berkah. Meminta kehidupan lebih baik. Begitu sudah puas ya? Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Sudah menceritakan. Sampai jumpa kalian di video selanjutnya. Bye.